Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis pertemuan ke-9 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heriantono. Jadi auditor dalam melakukan pengujian pengendalian atas transaksi ini kan pasti mereka punya tujuannya dong. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pasti adalah untuk memastikan bahwa suatu transaksi penjualan pada perusahaan itu memang benar-benar terjadi dan diperuntukkan untuk konsumen yang non-fiktif. Selain itu, transaksi penjualan itu dicatat pada akun yang benar, diklasifikasikan dengan benar, diposting pada buku besar pembantu piutang dengan benar, dicatat dengan benar, terus dicatat pada tanggal yang memang sesuai seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor untuk melakukan pengujian pengendalian atas transaksi penjualan? Apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui dulu nih gimana sih pengendalian internalnya. Jadi seorang auditor harus mengetahui dulu bagaimana pengendalian internal pada suatu perusahaan yang akan dilakukan pengujiannya terkait dengan transaksi penjualan. Kayak misalnya auditor harus mengetahui bagaimana arus dari bagian arusnya gitu, transaksi penjualannya jadi seperti apa. Kalau misalkan ada pembeli yang mau membeli barang dari perusahaan tersebut, kayak gimana prosedurnya, SOP-nya udah benar apa belum. Nah, setelah itu auditor melakukan atau menyusun kuesioner yang kemudian diujikan atau dipertanyakan kepada pihak manajemen seperti itu. Nah, selanjutnya yang langkah keduanya yaitu adalah menilai atau mengukur risiko dari pengendalian internal suatu perusahaan terkait dengan transaksi penjualan. Meliputi apa? Meliputi pembagian tugas yang sudah tepat, terus otorisasi yang tepat, dokumen-dokumen yang memadai, terus dokumen-dokumennya juga sudah diberi penomoran, terus penagihan-penagihan juga sudah dikirimkan rutin kepada pelanggan. Terus mengenai prosedur verifikasinya gitu, itu semua diukur dan dinilai bagaimana risiko yang akan diterima oleh perusahaan. Apakah risiko kesalahsajiannya itu akan tinggi atau rendah gitu. Yang ketiga adalah auditor akan melakukan pengukuran mengenai luasnya lingkup audit gitu. Jadi berdasarkan pengendalian internal yang sudah diketahui tadi, terus mengenai risikonya tinggi atau rendahnya, itu akan mempengaruhi luasnya lingkup audit yang akan dilakukan. Jadi kalau misalkan pengendalian internal itu sudah baik, risikonya juga rendah, maka lingkup auditnya itu akan semakin kecil, volume pekerjaan seorang auditor juga akan semakin kecil. Tapi kalau misalkan pengendalian internalnya kurang baik, terus risiko salah sajinya juga tinggi, maka volume pekerjaan dan lingkup auditnya juga akan semakin luas gitu. Selanjutnya auditor akan melakukan perancangan mengenai pengujian pengendalian untuk transaksi terkait dengan penjualan. Setelah melakukan pengujian pengendalian, maka auditor akan melakukan pengujian substantif terkait dengan transaksi penjualan. Nah, pengujian substantif ini akan dilakukan apabila transaksi penjualan itu memang benar-benar dilakukan atau benar-benar dicatat pada tanggal yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi untuk pelanggan-pelanggan yang non-fiktif yang tadi sudah saya katakan itu kan. Jadi diuji nih mengenai transaksi penjualannya itu ada nggak sih kayak misalnya transaksi yang double-double, terus ada nggak penjualan fiktifnya gitu. Itu diuji semuanya sama auditor untuk menguji apakah transaksi penjualan pada perusahaan itu sudah baik atau belum. Yang selanjutnya
pengujian terhadap saldo piutang. Untuk pengujian terhadap saldo piutang ini, auditor juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk memberikan keyakinan mengenai keandalan suatu catatan akuntansi terkait dengan saldo piutang usaha. Yang kedua yaitu untuk membuktikan keberadaan saldo piutang dan keterjadian transaksi yang terkait dengan piutang usaha tersebut. Yang ketiga adalah untuk membuktikan kelengkapan dari saldo piutangnya, itu dicatat dengan benar apa enggak sih gitu. Terus selanjutnya adalah membuktikan kewajaran mengenai penilaian piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Yang terakhir yaitu untuk membuktikan kewajaran mengenai pengungkapan dan penyajian saldo piutang usaha di neraca gitu. Jadi untuk memperoleh atau mencapai tujuan-tujuan tersebut, auditor harus melakukan apa aja. Untuk langkah yang pertama yaitu adalah prosedur analitik awal. Prosedur analitik awal ini dapat dilakukan oleh auditor dengan cara apa? Dengan cara merekonsiliasi saldo piutang usaha yang tercatat pada neraca dengan catatan-catatan yang mendukungnya. Gitu. Gimana caranya? Ya, caranya tuh kita harus tahu dulu saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca itu unsurnya tuh apa aja. Kita cari tahu dulu, udah tahu, kita lihat lagi buku besarnya. Udah tahu buku besarnya, kita hitung ulang buku besarnya itu debit kreditnya, mengenai debit kreditnya, terus saldonya keseluruhan itu udah sesuai apa belum. Jadi kalau yang baik itu saldo akhir pada buku besar itu harus sama dengan saldo yang tercatat pada neraca. Baiknya tuh seperti itu. Tapi dicek lagi, dihitung ulang. Setelah tahu akan terdapat adanya saldo awal nih. Kalau misalkan ada saldo awalnya, kita usut lagi saldo awalnya, kita usut ke periode-periode sebelumnya, diusut sampai tahu kenapa saldo awal bisa dapat segitu, baru kita melakukan lagi pengecekan atau rekonsiliasi terhadap buku besar pembantu piutangnya. Kalau buku besar udah sesuai sama di neraca, kita lihat lagi saldo buku besar pembantu piutangnya gitu. Piutang ada segini tuh siapa-siapa aja dan berapa aja saldo-saldonya dari masing-masing customer gitu. Cek, diusut terus sampai akhirnya angka itu tuh benar-benar andal dan bisa dipercaya gitu. Kalau misalkan piutang usaha pada perusahaan tersebut memang seperti itu dan memang segitu. Langkah yang kedua yaitu melakukan prosedur analitik. Prosedur analitik ini biasanya auditor akan berpaku pada laporan keuangan yang disajikan gitu. Jadi auditor akan menghitung rasio-rasio yang dapat dilakukan terhadap saldo yang akan diujikan. Pada kasus ini kan diujinya itu saldo piutang usaha kan, jadi kita akan melakukan perhitungan mengenai rasio-rasio terkait dengan saldo piutang usaha, kayak misalnya piutang usaha turnovernya gitu. Jadi dalam satu periode akuntansi, perusahaan ini dapat melakukan peminjaman dan dapat menerima kembali pinjaman tersebut berapa kali dalam satu periode gitu, wajar atau enggak gitu. Terus mengenai saldo piutang terhadap aktiva lancarnya juga wajar apa enggak. Terus mengenai rate of return on net sales-nya juga wajar apa enggak. Terus mengenai saldo piutang tidak dapat tertagih, itu juga diperhitungkan rasionya oleh auditor mengenai kewajarannya, nilainya dan estimasinya juga wajar atau enggak. Itu yang ketiga yaitu melakukan prosedur audit untuk transaksi yang rinci. Jadi gimana caranya, auditor gimana cara melakukannya? Yang pertama yaitu adalah melakukan sampling. Jadi dari beberapa nama customer kita lakukan sampling sehingga mendapatkan sampel yang kita rasa itu bisa mewakili keseluruhan. Jadi dari sampel yang udah kita dapat, kita cross check lagi ke dokumen-dokumen yang mendukungnya, catatan-catatan akuntansi yang mendukungnya. Jadi mengenai pendebitan saldo piutang,
kita bisa cek ke faktur penjualannya, bukti pengiriman barangnya, terus selanjutnya bisa juga ke sales ordernya gitu, kita cek benar enggak. Terus untuk pengkreditan saldo piutangnya juga kita bisa cek ke bukti penerimaan kas atau banknya, kita cek lagi ke memo kreditnya, atau kita cek ada retur apa enggak kayak gitu. Jadi itu semua bisa dicek mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan dan menambah saldo piutang, dan hal-hal juga yang mengurangi saldo piutang itu kita cek di situ, dan kita lakukan cut off untuk saldo piutang dan penjualan seperti itu. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu melakukan pengujian terhadap saldo akun rinci. Jadi, mengenai keberadaan, kelengkapan, dan hak kepemilikan hak kepemilikan piutang usaha yang tercatat pada neraca itu, seorang auditor akan membuktikannya dengan melakukan pengiriman surat konfirmasi kepada debitur atau customer gitu ya. Jadi auditor nih melakukan konfirmasi kepada pihak debitur bahwasannya benar nggak nih kamu punya piutang ke PT ini sebesar sekian gitu. Jadi auditor make sure dengan cara melakukan konfirmasi melalui surat konfirmasi tersebut. Langkah yang terakhir yaitu adalah menguji atau memeriksa mengenai penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Jadi auditor harus memeriksa nih, mengecek bahwasannya piutang usaha itu diklasifikasinya dengan benar apa enggak. Dia klasifikasinya ke aset lancar atau justru ke aset tetap gitu. Terus dicek lagi kalau piutang itu tuh termasuk piutang usaha atau non usaha. Terus dalam piutang usaha itu juga dipisahkan lagi mengenai saldo-saldo piutang yang merupakan piutang kepada pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Karena biasanya piutang kepada pihak berelasi atau kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa itu perlakuannya akan sedikit berbeda daripada kepada debitur-debitur lainnya. Jadi itu harus diperiksa kembali oleh auditor untuk dapat menilai risiko dari saldo piutang yang tercantum pada neraca itu memiliki materialitas yang tinggi atau enggak, kesalahan-sajiannya itu tinggi atau enggak, seperti itu. Untuk dapat melakukan pengujian atas transaksi penjualan selama 1 tahun, auditor dapat melakukannya dengan cara melakukan perbandingan antara penjualan tahun lalu dengan tahun yang diaudit sekarang ini, dibandingkan naik turunnya itu signifikan apa enggak. Kalau misalkan emang dia angkanya cukup signifikan, kita akan buka kembali laporan per bulannya. Laporan per bulannya dari Januari sampai Desember, kita telaah lagi penjualannya itu tinggi di bulan apa. Nah, dari situ kita bisa lakukan sampling. Dari bulan-bulan yang memang penjualannya tinggi itu baru kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan. Kita ingin membuktikan bahwasannya di periode misalnya di bulan Maret ada terjadi penjualan sebanyak 2 miliar gitu. Kita cek benar nggak sebenarnya di bulan Maret tuh terjadi penjualan sebesar itu. Kita lihat dokumen-dokumennya bahwa ini menjadi fokus auditor karena memang angkanya paling menonjol di bulan itu gitu. Yang lainnya naik turunnya tuh nggak signifikan, tapi di bulan itu tuh signifikan banget gitu. Jadi kita harus cek benar nggak terjadi penjualan sebesar itu, apakah ada transaksi yang double atau justru malah ada penjualan fiktif gitu. Kita cek ke dokumennya, kita samakan ke buku besar, dan kita lihat saldo akhirnya di neraca itu benar apa enggak, di penjualan di laba rugi itu sesuai apa enggak gitu. Jadinya kita lakukan perbandingan dulu terlebih dahulu, baru habis itu kita lakukan sampling untuk melakukan pengujian terhadap transaksi yang terkait sama penjualan yang memang kita anggap itu memang cukup material dan salah sajinya itu cukup tinggi gitu.
estimasi akuntansi ini juga menjadi suatu hal yang krusial dalam proses audit laporan keuangan. Kenapa? Ya karena estimasi akuntansi ini tuh sifatnya hanya estimasi. Jadi angka yang disajikan dalam laporan keuangan itu angkanya belum bisa kita pakai nih, kita belum bisa andalin dan belum kita bisa nyatakan itu benar atau wajar. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu gimana manajemen menentukan suatu estimasi tersebut. Jadi sebagai auditor, kita harus dapat membuktikan bahwa angka yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memang layak dan wajar untuk disajikan seperti itu. Caranya gimana? Auditor melakukannya yang pertama yaitu melakukan prosedur untuk mereview bagaimana manajemen membuat suatu estimasi akuntansi. Jadi kita harus tahu gimana latar belakang manajemen dalam membuat suatu estimasi akuntansi, kira-kira masuk di akal apa enggak, seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus berekspektasi atas estimasi akuntansi yang telah dibuat oleh manajemen. Yang terakhir yaitu mereview transaksinya. Gimana caranya? Yang pertama yaitu mempertimbangkan mengenai relevansi, reliabilitas, dan kecukupan data atau faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen dalam membuat suatu estimasi akuntansi. Yang kedua yaitu kita menguji kelayakan dan konsistensi akuntansinya. Yang ketiga, kita melakukan reforming atau melakukan perhitungan ulang mengenai estimasi akuntansi yang telah dibuat oleh manajemen. Jadi setelah kita tahu gimana manajemen latar belakangnya itu gimana mereka mengeluarkan estimasi seperti itu, kita lakukan perhitungan kembali gitu. Bahwasannya laporan angka yang disajikan pada laporan tersebut benar gak perhitungannya gitu. Kita lakukan perhitungannya kembali untuk dapat membuktikan bahwa estimasi akuntansi yang memang disajikan itu benar-benar bisa dipakai dan bisa diandalkan. Pada SA 550, auditor disyaratkan bahwasanya pada transaksi kepada pihak yang berelasi itu, auditor harus melakukan prosedur yang melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Jadi auditor perlu mempertimbangkan adanya transaksi kepada pihak yang berelasi nilainya material tapi tidak diungkapkan pada laporan keuangan. Hal ini merupakan hal yang cukup sulit karena untuk dapat menentukan materialitas pada transaksi kepada pihak yang berelasi ini, aturannya akan sedikit berbeda daripada untuk mengungkapkan atau mengukur materialitas pada transaksi lainnya seperti itu. Karena biasanya pada transaksi kepada pihak yang berelasi itu akan memiliki perlakuan-perlakuan yang berbeda. Jadi auditor harus mempertimbangkannya dengan baik. Tahap yang kedua yaitu adalah pekerjaan rinci. Pekerjaan rincinya itu apa aja? Yang pertama menguji transaksi dan saldo seperti pada umumnya. Terus yang kedua yaitu meninjau hasil rapat pemegang saham dan direksi mengenai adanya transaksi kepada pihak yang berelasi gitu. Terus yang ketiga adalah menelaah mengenai catatan atas transaksi atau saldo yang nilainya tuh besar dan itu jarang muncul tapi tiba-tiba ada gitu, jadi itu harus ditelaah. Terus yang keempat adalah menelaah mengenai hutang piutang, menelaah konfirmasi hutang piutang kepada pihak yang terkait. Dan yang terakhir yaitu menelaah transaksi investasi. Jadi kayak misalnya suatu perusahaan melakukan investasi kepada perusahaan lainnya seperti itu. Itu harus ditelaah karena akan muncul yang namanya transaksi kepada pihak yang berelasi. Tahap yang terakhir yaitu adalah penelaahan. Jadi auditor harus memiliki representasi yang tertulis dari pihak direksi mengenai transaksi kepada pihak yang berelasi agar kita tahu mengenai identitas dari pihak-pihak yang berelasi yang dimaksud. Selanjutnya, auditor melakukan penelaahan laporan keuangan bersamaan dengan bukti audit yang tersedia untuk dapat mencapai suatu kesimpulan pada opini audit yang tepat. Untuk dapat melakukan pengujian atas peristiwa berikutnya, auditor harus melakukan beberapa prosedur. Di antaranya yang pertama, mempelajari notulen rapat pemegang saham. Yang kedua, mereview laporan keuangan klien. Yang ketiga adalah melakukan wawancara kepada petinggi perusahaan
untuk membahas mengenai transaksi-transaksi yang kemungkinan akan terjadi pada periode berikutnya yang nilainya mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. Yang keempat, melakukan wawancara dengan penasehat hukum klien. Yang kelima, mereview mengenai penagihan piutang setelah tanggal raca. Yang keenam, mereview jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir, ketujuh adalah mereview transaksi-transaksi yang nilainya material. Jadi dalam penugasannya, auditor itu harus dapat mengidentifikasi dan menilai apakah ada isu-isu keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau going concern perusahaan. Jadi ada dua aspek kriteria untuk dapat menilai keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yang pertama melalui aspek keuangan, dan yang kedua yaitu aspek operasional. Kedua aspek atau kedua kriteria ini sudah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor. Hal ini berdasarkan dengan hasil pengamatan dan informasi-informasi yang telah diperoleh oleh auditor, baik dari pihak eksternal maupun dari pihak internal, yaitu manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, untuk dapat melakukan pengujian mengenai keberlangsungan hidup suatu perusahaan itu, biasanya dalam prakteknya auditor dapat menggunakan suatu program audit dengan melakukan analisis menggunakan analisis Altman Z-score. Sebelum menerbitkan laporan audit, auditor harus mengevaluasi dulu temuan-temuan auditnya. Penilaian temuan audit ini dilakukan auditor dengan tujuan yang pertama untuk dapat menetapkan pendapat apa yang akan diberikan kepada auditi. Yang kedua, untuk dapat menilai apakah prosedur audit itu, standar auditnya itu sudah diterapkan dalam proses auditnya apa belum. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, auditor harus melakukan beberapa langkah-langkah audit. Di antaranya yang pertama, membuat penetapan akhir tentang materialitas dan risiko audit. Jadi pada tahap akhir, auditor harus menjumlahkan total salah saji yang telah dilakukan pada proses pengamatan dari beberapa pos akun gitu. Jadi semuanya ditotalin dan kemudian dinilai nih, kira-kira dari total salah saji tersebut akan berpengaruh terhadap pos-pos dalam laporan keuangan atau enggak, seperti itu. Yang kedua yaitu auditor harus mengevaluasi apakah ada keraguan substansial mengenai going concern atau kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apabila auditor menemukan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor harus mendapatkan informasi apa langkah yang akan diambil oleh manajemen atau perusahaan dalam mengurangi dampak tersebut. Dan auditor juga harus dapat memastikan bahwa rencana tersebut harus berjalan secara efektif. Langkah yang ketiga yaitu melakukan review teknis atas laporan keuangan. Jadi daftar pengecekan yang sudah kita selesaikan sebelumnya, kita serahkan lagi dan harus direview oleh manajer atau partner yang ditunjuk dalam penugasan tersebut. Langkah yang keempat yaitu adalah merumuskan pendapat dan membuat konsep laporan auditor. Jadi sebelum pada tahap akhir laporan auditor, biasanya auditor akan melakukan pertemuan khusus dengan pihak manajemen, dan dalam pertemuan tersebut biasanya auditor akan mengungkapkan secara lisan temuan-temuannya, hasil temuan-temuannya selama pengamatannya, lalu mengungkapkan alasan-alasan mereka melakukan perubahan atau melakukan penambahan pengungkapan. Dan sebaliknya, manajemen juga akan mempertahankan keinginannya. Jadi dia tuh maunya laporan keuangan itu begitu aja, nggak usah ada perubahan-perubahan, nggak usah ada tambahan-tambahan, kayak gitu. Nah, dalam pertemuan tersebut, apabila ada kesepakatan antara auditor dengan manajemen untuk melakukan perubahan, maka auditor dapat memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau misalkan nggak ada kesepakatan,
Jadi masing-masing maunya mau sendiri aja gitu, nggak ada kesetujuannya, nggak ada kesepakatannya, maka auditor harus mengeluarkan opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian. Langkah yang terakhir yaitu adalah review akhir terhadap kertas kerja. Review akhir terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh partner ini dapat memberikan jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh auditor itu telah berakhir dengan cermat dan teliti. Terus pernyataan-pernyataan atau pertimbangannya juga telah tepat. Penugasan audit telah selesai sesuai dengan perjanjian kerja. Persoalan-persoalan seperti persoalan akuntansi, persoalan pengauditan, persoalan pelaporan itu juga telah sesuai dengan memuaskan. Selanjutnya yaitu kertas kerja juga mendukung opini audit, dan yang terakhir standar audit, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu yang terdapat pada KAP juga telah terpenuhi seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.